Glek. Tuan dan Nyonya Fadaei menelan ludahnya kasar ketika mendengar kalimat Sander yang sangat mengerikan. "Memaafkan istri saya, Tuan," ucap Tuan Fadaei tergugup. "Harusnya Anda bisa mendidik istri Anda lebih baik lagi, Tuan. Anda dan istri Anda dari kalangan terhormat, tapi sayang sekali mulut istri Anda sama sekali tidak terhormat." Sander berucap dengan nada dingin dan tegas. "Maafkan saya, Tuan," ucap Nyonya Fadaei, benar-benar ketakutan ketika melihat aura mematikan dari Sander Clark. Oma Irene menikmati perdebatan tersebut sambil memakan kuaci dengan santai dan tenang. Ia sama sekali tidak melerai ataupun menegur putranya. Karena pada dasarnya Nyonya Fadaei lah yang menyulutkan api terlebih dahulu. Jadi sudah sewajarnya jika mulut kaleng rombeng seperti itu harus dimusnahkan. Di keluarga Clark tidak pernah membeda-bedakan kasta seseorang. Bagi kami semua orang sama, hanya saja nasib yang membedakan. Jika kami kaya dan terhormat, itu adalah bonus dari Tuhan. Dan kekayaan yang kami miliki adalah titipan dari Tuhan. Oma Irene angkat bicara. "Harusnya kalian sadar. Bukankah kalian ini mendapat kesuksesan dari nol? Dan harusnya kalian belajar dari perjuangan masa lalu kalian yang pahit." Lanjut Oma Irene. "Aku bersyukur karena Devan tidak diasuh oleh manusia angkuh seperti kalian." Ucapan Sander begitu menohok hati Tuan dan Nyonya Fadaei. "Aku harap setelah ini, kalian bisa jaga sikap dan perbaiki sikap kalian," ucap Oma Irene. "Silahkan pergi dari sini," usir Sander dengan sopan. Tuan dan Nyonya Fadaei hanya menundukkan kepalanya, karena merasa malu dengan keluarga Clark yang sangat bijaksana. Perlahan pasangan suami istri tersebut beranjak dari duduknya. "Maafkan kami Tuan dan Oma," ucap Tuan dan Nyonya Fadaei bersamaan. "Ya," jawab Oma Irene, sedangkan Sander memalingkan wajahnya. Setelah kepergian Tuan dan Nyonya Fadaei, Sander memanggil para pelayan untuk berkumpul di ruang makan. "Aku tidak mau perdebatan tadi terdengar sampai ke telinga Devan dan juga Raya," ucap Sander dengan tegas kepada para pelayan di sana. "Baik Tuan," jawab mereka serempak. "Pak Men, hapus rekaman CCTV yang ada di ruang makan ini. Aku tidak mau hal ini terlihat atau terdengar oleh putri dan juga menantuku. Kalian paham?" ucap Sander dengan tegas. "Paham, Tuan," jawab mereka. "Bubar," ucap Sander lagi. Setelah itu ia beranjak dari sana dan menuju kamar 4J, di mana istri dan anaknya berada. Pelak. Suara tamparan begitu menggema di dalam kamar yang berukuran cukup besar itu. "Puas. Puas kau sekarang?" "Iya." Tuan Fadaei menamparkan istrinya untuk pertama kalinya. "Dat." Lirih Nyonya Fadaei terisak, sambil memegangi pipinya yang terasa panas. "Maafin Mom. Karena tidak bisa mengontrol mulut Mom," ucap Nyonya Fadaei masih terisak. "Lebih baik kita kembali." "Tidak, Dat. Aku tidak setuju." Nyonya Fadaei menggelengkan kepalanya. "Setuju atau tidak? Keputusanku adalah mutlak," ucap Tuan Fadaei, lalu beranjak dari kamar tersebut meninggalkan istrinya yang menangis meraung.
Tuan Fadai menuju ruang kerjanya, untuk merenungi semua kesalahannya karena terlalu memanjakan istrinya selama ini. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah dan juga seorang suami. Ini semua salahku. Devan, maafkan Dedi karena pernah menelantarkanmu, ucap Tuan Fadai, sambil mengusap foto Devan yang terbingkai dengan figura di meja kerjanya. Melihatmu bahagia sudah cukup untuk Dedi. Sekarang kau sudah mempunyai kehidupan dan juga keluarga yang baru. Maafkan Dedi karena tidak pernah mengiringin masa kecilmu hingga kau dewasa. Maafkan Dedi. Tuan Fadai terisak lirih. Sebuah pesan yang didapat adalah lisanmu menentukan nasibmu. Orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya maka akan menjadi sumber masalah. Apa yang terjadi? Tanya JJ kepada suaminya yang terlihat tidak baik-baik saja saat memasuki kamar tempur 1. Sander duduk di samping JJ, kemudian mengambil alih Sean yang sebelumnya dipangku oleh istrinya. Selanjutnya Sander menceritakan semua yang terjadi di ruang makan tanpa ada yang terlewatkan. JJ membuang nafasnya dengan kasar. Seharusnya kau tidak boleh bersikap seperti itu, karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nyonya Fadai ada benarnya. Jangan hanya karena perbedaan berpendapat membuat hubungan kekeluargaan kita hancur, ucap JJ dengan lembut. Mereka sangat keterlaluan, bukan hanya masalah perbedaan pendapat tapi ini juga menyangkut etika mereka. Dan aku tidak suka dengan orang seperti itu, ucap Sander dengan tegas. Dan aku memberi teguran kepada mereka agar mereka sadar akan kesalahannya. Lanjut Sander lagi. Dedi sayang, kau boleh menegurnya tapi tidak boleh berlebihan, karena setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan kau tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi seperti yang kau mau. JJ mengusap rahang tegas suaminya dari samping. Walaupun mereka salah, tapi kita tidak berhak untuk menghakiminya. Lanjut JJ, lalu memeluk lengan kekar suaminya. Sebenarnya hatimu itu terbuat dari apa, sih? Dari cinta dan kasih sayang yang Dedi berikan, ucap JJ, tersenyum manis lalu mencium pipi suaminya. Blus. Kenapa wajah Sander menjadi merona? Membuat JJ semakin gemas dengan suami tuanya itu. Salah. Suami matangnya. Jika jalan menuju surga duniaku tidak diblokir, sudah aku seret kau ke area pertempuran dan membuatmu mendesah dan berteriak tanpa henti, bisik Sander dengan sensual. Dasar. Kini giliran JJ yang merona malu. Kemudian keduanya tertawa bersama. Aku kasihan dengan Devan karena mempunyai orang tua yang seperti itu, ucap Sander. Ya, semua orang di rumah ini merasa iba dengan Devan, dan aku pun tidak menyangka jika pria yang terlihat kuat itu mempunyai kehidupan yang sangat pelik di baliknya. Sekarang, kita harus selalu support Devan, agar dia tidak merasa kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, ucap JJ. Yah, kau benar sayang. Kemudian Sander mencium kening JJ dengan sangat lembut dan mesra. Sekarang apa kau tidak bekerja, Tuan Sander? Tanya JJ, masih memeluk tangan kekar tersebut. Sander menyeringai licik ketika ditanya seperti itu. Kau sangat mengerikan sayang. JJ melepaskan belitan tangannya yang melingkar di tangan suaminya.
Aku kenapa? Tanya Sander, lalu pergi ke kamar sebelah dan memberikan sean kepada babysitternya dan kembali lagi kamar tempur di mana istrinya masih di sana. Berikan spa terbaikmu untuk pedangku ini. Ucap Sander yang sudah melepaskan boxernya, dan memperlihatkan pedang panjang yang sudah siap untuk diasah. Tanpa disuruh 2 kali, JJ memulai aksinya dan membuat suaminya itu merem melek dan hingga mengeluarkan suara laknat yang menggema di kamar tempur tersebut. Terima kasih sayang. Ucap Sander, lalu mencium bibir istrinya yang terlihat membengkak karena ulahnya. Setelah mengeluarkan fla pudingnya, Sander membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri dan berpakaian, Sander berpamitan kepada istrinya dan juga 4J yang tengah ada di kamar sebelah. "Daddy, berangkat kerja." "Boy," ucap Sander, lalu mengecup pipi keempat putranya satu persatu yang sudah terlelap kembali di dalam boxnya masing-masing. "Suamimu yang sangat tampan ini berangkat kerja dulu." Kap. Tanpa malu, Sander mengecup bibir JJ di depan keempat babysitternya. Tentu saja hal tersebut membuat mereka malu sendiri dan juga baper. "Dad, malu." Kesal JJ, lalu memukul pundak suaminya dengan pelan, membuat Sander terkekeh lalu segera beranjak sana. Ia harus bergegas berangkat ke kantor karena hari sudah semakin siang. Hari semakin sore, JJ dan 4J tengah berada di taman belakang bersama keempat babysitternya dan juga dengan Oma Irene. Tapi, tidak berselang lama datanglah tamu yang tidak diundang. "Aloha everybody," sapa Emma sambil menggendong hewan peliharaannya. "OMG Emma," pekik JJ dan Oma Irene bersamaan ketika melihat penampilan Emma. Sedangkan 4 babysitter tersebut hanya melongo dan terpesona dengan ketampanan Emma. "Ih, kenapa se?" tanya Emma dengan heran, sambil berjalan berlenggak-lenggok menuju tempat duduk di mana JJ dan Oma Irene berada. Ngek. Para babysitter yang tadinya terpesona terhadap Emma, kini menjadi syok berat. "Ternyata belok," bisik salah satu babysitter. "Ho, kecewa berat adek, bang," balas salah satunya. "Kau tampan sekali," pekik JJ sambil membolak-balikkan badan Emma. "Oh, jelas dia tampan waktu siang hari dan akan berubah jadi kunti di malam hari," sahut Oma Irene tergelak. "Ih, Oma suka bener deh, hai hai hai," ucap Emma terkikik geli, sambil mengibaskan rambut cepaknya. "Tapi, kau hari ini sangat tampan Emma dan apa ini?" "Oh, so cute," puji JJ, sambil mengusap kepala hewan peliharaan Emma yang sangat menggemaskan dan lucu. "Ya, hari ini Emma sangat tampan dengan pakaian santainya." Ia memakai kaos lengan panjang berwarna biru dan celana jeans berwarna hitam dan jangan lupakan kacamata yang bertengger di hidungnya, membuat Emma terlihat seperti lelaki tulen. "Jangan memuji Eike, mami kecil. Nanti ada yang cembokur," ucap Emma, lalu mendudukkan dirinya di kursi yang tersisa di sana. "Heleh, "Sok kecakepan kau," sahut Oma Irene. "Emang Eike cakep badai?" Oma tidak lihat para babysitter itu pada ngences lihat Eike yang tampan ini. Tapi sayangnya Eike gak doyan sama kue apem hai hai hi. Eike doyannya sama lontong hehehi. Emma terkekeh sendiri. "Emmanuel," pekik Oma Irene saat mendengar ucapan Emma yang tak berfilter. "Ih, jangan sebut nama jantan Eike." "Oma," sahut Emma dengan gaya gemulainya.
JJ tergelak ketika mendengar perkataan Emma, membuat 4J terkejut dan menangis. Dengan sigap keempat babysitternya menenangkan bayinya masing-masing. JJ, seru Oma Irene. Maaf, Mom. Aku tidak tahan jika tidak tertawa, ucap JJ, menahan tawanya. Yei, memang nyebelin. Emma memalingkan wajahnya dengan gaya kemayu. Halo, apa kabar J1, J2, J3 dan J4? Baru 2 hari tidak bertemu sama kalian, Mimi Peri sudah merindu dan gegana. Emma menyapa 4J dengan gaya gemulainya. Emma bisa tidak menyapa mereka dengan suara aslimu? Tantang Oma Irene. Tidak bisa Oma, karena suara Eike ini sudah hak paten. Jawab Emma. 10 juta satu kalimat. Ucap Oma Irene, semua babysitter yang ada mendengar ucapan Oma terperangah. Berbeda dengan JJ yang sudah terbiasa dengan kehidupan Oma Irene dan juga suaminya. Bagi Oma Irene uang segitu bagaikan remahan rengginang yang terdampar di dalam toples. Hei, Oma nantangin Eike yes? Tanya Emma sambil menggerakkan tangan gemulainya. Siapa takut? Tapi nanti Oma dan semua yang ada di sindang jangan terkejut dengan suara jantan Eike yang menggelora dan membuat hati para kaum ciwi meleleh. Auh. Ucap Emma dengan gaya gemulai. Banyak omong. Sekarang Yei harus buktikan. Oma Irene menirukan gaya berbicara Emma. Oke. 1 kalimat 10 jetong. Bersiaplah Oma, karena Eike akan menguras dompet Yei sampai ke akarnya. Hai. Ehem. Testing sekali tes langsung bunting. Hai hi. Emma melakukan intro terlebih dahulu. Emma. Kesal Oma Irene. Sabar dong Oma. Karena suara jantan Eike kan sudah lama hibernasi jadi Eike harus intro dulu. Jawab Emma, sambil mencebikkan bibirnya dengan manja. Sedangkan JJ sudah tertawa terbahak-bahak karena melihat kelakuan Emma. Ehem. Hai, apa kabar J1, J2, J3 dan J4? Tiba-tiba suara Emma menjadi sangat maco. Dan benar kata Emma jika orang yang mendengarnya akan menjadi meleleh dan berdebar, tapi tidak untuk JJ dan Oma Irene. Iya. Pasti kalian tahu sendiri alasannya. Selanjutnya Emma menyapa semua orang yang ada di sana, termasuk tukang kebun yang sedang menyirami tanaman dan para pelayan yang tengah melintas. Bahkan Pak Men yang tengah melintas di sana pun disapa oleh Emma. Bagaimana suara Eike? Cocok meong kan? Tanya Emma, kembali gemulai dan kemayu. Wah, suaranya benar-benar bikin jantungku dak-dik-duk ser. Ucap salah satu babysitter. Ah, terima kasih Mbak. Ucap Emma, dengan suara gemulainya lagi. Jadi totalnya ada 12 kalimat yes, Oma. Ucap Emma sambil meniupi kuku cantiknya. Dasar mata duitan. Cibir Oma Irene. Lumayan 120 jetong, hai. Emma tertawa cekikikan. Ketik nomor rekeningmu. Titah Oma Irene, sambil menyerahkan ponselnya kepada Emma. Dengan cepat Emma menyambar ponsel Oma Irene dan segera mengetik nomor rekeningnya di ponsel Oma Irene yang fenomenal itu. Tak berselang lama, ponsel Emma bergetar dengan cepat. Ia membuka ponselnya. Oh my god. Oma, 120 jetong. Thanks you Oma.
Emma berseru heboh lalu menciumi ponselnya, kemudian memeluk Oma Irene. "Woi!" sesak. Pekik Oma Irene ketika dirinya dipeluk badan besar Emma. "Hai hai hi, maaf Oma." Emma mengurai pelukannya. "Traktirannya dong, Miss M." Rayu JJ. "Hih. Yei minta saja sama Oma. Duit Oma kan melimpah ruah seperti air di dalam bak mandi, hai hai hi." Emma tertawa cekikikan. "Kau pikir tempat penampungan air?" ketus Oma Irene. "Ya, seperti itu. Hai hai hi," jawab Emma dengan gaya gemulai. "Pokoknya Oma the best. Sering-sering aja ya Oma bagi-bagi rejeki. Ya, asal kau kembali ke jantan lagi. Aku akan memberikanmu uang yang lebih dari ini," ucap Oma Irene menatap Emma dengan intens. Karena ia ingin tahu bagaimana reaksi Emma. Oma yang cantik, yang keriput dan bohai. "Ya," seru Oma Irene. "Hehehehe, kalau itu sepertinya, Eike harus bertapa dulu deh. Karena jati diri Eike inilah yang sebenarnya," ucap Emma dengan lemah gemulai. "Ya, bertapalah di goa hantu sekalian. Siapa tahu kau akan mendapat mukjizat dari Tuhan," ucap Oma Irene dengan kesal. "Ih, Oma jahara deh, masa Eike disamain sama si buta dari goa hantu yang suka bawa monyet di pundaknya?" Emma mencebikkan bibirnya dengan kesal. "Ya, memang kau sudah sangat mirip, nah tinggal begini saja." Oma Irene beranjak dari duduknya, lalu mengambil guguk Emma yang mungil dan imut itu, lalu meletakkan di pundak Emma. "Hahaha. JJ tertawa terbahak ketika melihat penampilan Emma. "Jahara deh kalian." Emma mencebikkan bibirnya dengan kesal, lalu menurunkan guguknya ke pangkuannya. "Kau sangat imut dan manis Emma. Tetaplah menjadi dirimu sendiri selama kau masih nyaman. Tapi, jika kau berubah pikiran, kau bisa memberitahu Oma karena Oma akan membantumu." "Benar kan Mom?" ucap JJ dan meminta persetujuan dari Oma Irene. "Yap, benar sekali. Kami selalu ada untukmu Emma," ucap Oma Irene. "Hiks hiks hiks, kalian memang yang terbaik." Eike jadi terhura. Emma menitikan air matanya dengan penuh haru. Di sisi lain Raya yang sejak tadi siang mengunjungi suaminya di kantor hingga saat ini masih betah menunggui suaminya, padahal ia sudah tahu jika Devan tengah lembur. "Sayang, jika kau bosan pulanglah lebih dulu. Karena hari ini aku akan lembur," ucap Devan kesekian kalinya, sambil melihat jam tangannya yang mahal di lengan kirinya. "Nah, sudah jam 6 sore. Kau harus pulang sayang." "Tidak mau," jawab kekeh Raya. "Sayang, mengertilah." Devan mengusap wajahnya dengan kasar. "Hiks hiks hiks, harusnya kau yang mengerti aku karena aku sedang mengandung dede gondrong." Raya mulai terisak. "Aduh, kenapa malah menangis? Bisa-bisa aku digantung di pohon toge sama Dedi jika tahu Raya menangis," gumam Devan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dan benar saja, tak berselang lama Sander memasuki ruangan Devan. "Hei, apa yang kau lakukan kepada putriku?" "Mau digantung di pohon cabe kau?" sentak Sander. "Dedi, kenapa membentak suamiku?" kesal Raya. Sander terperanjat kaget ketika Raya malah kesal kepadanya. "Harusnya aku yang marah sama Dedi karena memberikan pekerjaan banyak kepada menantu Dedi itu." Raya mengusap air matanya dengan kasar dan menatap tajam ayahnya. "Sayang, memang pekerjaan kita sedang banyak," ucap Devan.
Kalau dibela itu harus berterima kasih. Ketus Raya kepada suaminya. Sayang, bukan Mak, ucapan Devan terhenti ketika Raya memotongnya dengan cepat. Sudahlah, kalian ini sama saja. Bisanya cuma bikin dede bayi saja tapi tidak bisa bertanggung jawab jika istri lagi hamil tengah ngidam. Ketus Raya lagi, lalu mengambil tasnya dengan kasar dan beranjak pergi dari sana. Sindiran keras untuk Devan dan Sander Membuat kedua lelaki takut istri menggaruk kepala bersamaan. Sayang, tunggu, seru Devan, lalu mengejar istrinya. Dat, maaf demi kesejahteraan perkasuranku. Aku tidak bisa ikut lembur, ucap Devan kepada ayah mertuanya sebelum mengejar Raya. Dasar, istri lagi hamil masih saja memikirkan asahan golok. Dumel Sander lalu meninggalkan ruangan Devan dan membawa pekerjaan yang ingin diserahkan kepada Devan kembali ke ruangannya. Dedi tidak sadar jika dirinya pun seperti itu. Sayang, tunggu. Devan memanggil istrinya yang sudah memasuki lift. Ah, sial, seru Devan ketika lift yang dinaiki istrinya sudah menutup. Kemudian Devan menggunakan lift lainnya untuk mengejar sang istri yang tengah merajuk. Hahaha. Nafas Devan tersengal ketika sampai di lobi dan ia sudah berhasil mencekal tangan Raya. Sayang, dengarkan aku dulu, ucap Devan. Malas. Raya melepaskan cekalan tangan Devan, lalu beranjak dari sana. Tapi baru satu langkah berjalan, dirinya dipeluk Devan dari belakang. Hey, my sweetie, jangan ngambek lagi, oke? Bisik Devan. Beruntung di lobi tersebut sepi, jadi tidak ada yang melihat kebucinan seorang Devan. Lepaskan dulu, aku mual. Raya meronta dan Devan pun melepaskan pelukannya. Kemudian Devan mengambil permen rasa stroberi dari kantong celananya, lalu membuka dan memasukkan permen tersebut ke dalam mulutnya. Lama-lama aku bisa sakit gigi, batin Devan ketika permen tersebut sudah di dalam mulutnya. Sekarang apa yang kau inginkan? Tanya Devan sambil mengelus perut Raya. Aku hanya ingin mencari parfum aroma stroberi, ucap Raya dengan manja dan memeluk tangan kekar suaminya. Tadi marah sekarang manja. Oh ya ampun. Menghadapi mood ibu hamil benar-benar menguras kesabaranku, gerutu Devan dalam hati. Oke, ayo kita cari. Devan menggandeng tangan istrinya menuju parkiran. Tapi, sebelum itu aku ingin makan bakso mercon, pinta Raya dengan manja sambil mengedipkan matanya berulang kali. Boleh ya? Tanya Raya. No, jawab Devan dengan tegas. Tapi, ini keinginan Dede Gondrong, rengek Raya. Sayang. Oh, ya sudah kalau tidak mau. Mulai mode singa lagi. Astaga. Rasanya kepalaku ingin pecah, teriak Devan dalam hati. Baiklah, baik. Devan akhirnya mengalah. Inhale, exhale. Batin Devan sambil menghirup nafas lalu menghembuskannya perlahan. Benar? Tanya Raya memastikan dan Devan pun menganggukkan kepalanya. Ah, terima kasih, Papi. Raya memeluk Devan dengan erat. Dan disinilah mereka sekarang, di bawah tenda biru di tepi jalan. Ya, Raya mengajak Devan untuk memakan bakso mercon di pedagang kaki lima. Sayang, kau yakin akan makan di sini? Devan agak ragu. Yakin dong. Di sini baksonya terkenal enaknya.
Jawab Raya, lalu mendudukkan di kursi panjang yang berbahan kayu itu. Tapi, jangan ragu sayang, di sini tempatnya bersih walaupun di tepi jalan. Selain rasanya enak, kita bisa membantu perekonomian mereka dengan membeli bakso di sini. Anggap saja kita sedang berbagi rejeki. Ucapan Raya membuat hati Devan tersentuh. Istriku ternyata sangat bijaksana. Aku jadi semakin mencintaimu. Ucap Devan, ikut mendudukkan diri di samping Raya. Inilah yang membuat Devan sangat mencintai Raya. Kalau lagi benar, bijaksana banget. Coba kalau gesreknya kumat. Hadeh. Devan mencibir istrinya dalam hati. Raya memesan 2 mangkok bakso super jumbo dan es teh manis. Sungguh pasangan yang klop sejak zaman dulu-dulu, makan bakso memang pasangannya es teh manis. Aduhai segar sekali. Tidak berselang lama pesanan mereka sudah datang, dan Raya pun segera memberikan racikan saus, kecap dan sambal mercon ke dalam mangkok baksonya. Sedangkan Devan hanya memberi kecap manis saja. Karena dirinya tidak suka makan pedas. Sayang, sedikit saja sambalnya nanti perut kalian sakit. Devan memperingati istrinya. Tenang saja. Sayang. Ucap Raya, lalu menyeruput kuah baksonya. Wah, pedas. Raya segera meminum es teh yang ada di hadapannya hingga tandas. Sudah aku bilangkan. Kesal Devan, lalu memesankan es teh manis lagi untuk Raya. Sayang, boleh tukaran baksonya? Pinta Raya dengan penuh harap. Glek. Penderitaanmu akan dimulai lagi, Om.